Ketika ada keluarga dibilang tidak sejahtera, kita bertanya, ukuran sejahtera itu apa? Kalau secara duniawi itu melulu kembali lagi kepada materi. Jadi kalau kita bilang, lu matre lo. Percaya bahwa keluarga itu merupakan institusi ilahi yang ada di bumi ini. People who fail to plan, they plan to fail. Orang yang gagal dalam merencanakan, dia sedang merencanakan untuk sebuah kegagalan dalam hidupnya. Mata Berita TV, berjumpa kembali bersama saya Ayu Yulia yang di program TAPE Tanya ke Pendeta, dan seperti biasa ditemani oleh narasumber kita Bapak Pendeta Charles Alvin Nehemia. Halo Bapak. Halo. Ya, dan juga kita ditemani oleh bintang tamu spesial kita, pengacara kondang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Abang Muarakarta. Halo. Waduh. Nah, Bang, ini kita mau bicara itu temanya keluarga sejahtera dan tak sejahtera. Apa bedanya? Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada beberapa sponsor. Ada Law Firm Muarakarta Simatupang SHMMN Partners, kemudian ada Yayasan Yas, Yesindo, Mata Berita Kreatif, Mata Berita TV, mataberita.co.id, dan GBI Philadelphia Jatinegara. Nah, saya mau tanya langsung nih ke Abang Muarakarta, pernah nggak nemui case tentang keluarga sejahtera dan tak sejahtera dari kliennya, cerita-ceritanya, curhat-curhatnya? Silakan Abang. Ya, ketika ada keluarga dibilang tidak sejahtera, kita bertanya, ukuran sejahtera itu apa? Kan kalau ada sejahtera, ada tidak sejahtera. Nah, ukuran sejahtera itu apa? Tidak sejahtera itu apa? Kalau secara duniawi itu melulu kembali lagi kepada materi. Jadi kalau kita bilang, lu matre lo. Kalau udah ada duit tuh baru ketawa lo, baru ntar duit udah berkurang muka lo menyeng, keriting. Nah, ini selalu bahasa-bahasa gaul di jalanan gitu. Nah, tetapi kalau kita udah lihat keluarga sejahtera itu artinya memang selain dia berkecukupan, anaknya sekolah, pendidikannya bagus, orang tuanya pun pendidikan bagus, ibunya pun, bapak ibunya ini pun juga memang mengasihi anak-anaknya. Artinya komunikasi antara anak ke orang tua itu selalu berjalan baik. Ketika mau tidur, mereka sembahyang. Ketika mereka bangun tidur, mereka juga sembahyang. Terus sarapan sama-sama. Ada supir atau tidak pun, anak-anak diantar ke sekolah oleh orang tuanya, nanti dijemput orang tuanya, apalagi kalau ada supir. Nah, itu mungkin itu ukuran kesejahteraan. Sejahtera artinya pakaiannya cukup, tidak perlu tidak perlu tapi dengan berpakaian yang santun, terus bertingkah laku yang baik, selalu berbudi pekerti yang memang menjadi keteladanan. Nah, itu orang selalu bilang, wah, keluarga sejahtera, dia bilang. Tidak sejahtera itu karena keluarga berencana. Kalau kita bicara keluarga berencana kan bicara KB. Nah, tidak itu melulu. Keluarga yang memang direncanakan, artinya rencananya itu seperti apa, disetting. Misalnya anak disekolahkan, anak hobinya disalurkan, anak dicari jalan solusinya ketika dia ada problem. Jadi tidak melulu dia mengeluh karena memang orang tua kurang atensi sama anak-anaknya. Inilah cikal bakalnya keluarga sejahtera. Nah, kalau keluarga tidak sejahtera yang saya lihat ya lu gua, sama bapaknya pun juga cuek, sama ibunya pun cuek, dan tidak ada atensi bapak ke anak, ibu ke anak, dan anak ke komunikasi ini tidak bagus, tidak lancar gitu. Akhirnya jalan masing-masing. Inilah keluarga yang dibilang amburadul gitu.
Nah ini kadang banyak akan muncul permasalahan hukum, misalnya anaknya ribut di sekolah atau ribut di jalan. Nah ini karena memang itu tadi, di dalam rumah sendiri, berangkatnya dari dalam rumah. Di dalam rumah sendiri itu sudah memang tidak ada keserasian, tidak ada, orang Jawa bilang tepo selero. Nah inilah cikal bakal yang memang akhirnya selalu terjadi konflik di dalam keluarga yang dibawa keluar. Nah itu selalu bilang, lu nggak bahagia ya di rumah, kok lu bolak-balik nongkrongnya di warung, atau lu nongkrongnya di pos penjagaan atau di pos satpam, apa sih keluarga lu? Nah itulah yang dibilang keluarga tidak bahagia. Sekalipun materi cukup ya, kita tidak semua diukur dengan ada materi, punya mobil, punya segala macam. Tapi kalau sudah lengkap semua, kenapa tidak kita manage keluarga ini? Seperti apa, jam sekian kumpul sama anak, jam sekian juga tidur, apa segala macam. Semua tertata. Itulah yang dibilang keluarga bahagia adalah keluarga yang tertata baik. Keluarga yang tidak bahagia ya, atau tidak sejahtera adalah keluarga yang amburadul, yang masak bodoh. Lu gua istilah kalau orang Betawi bilang. Berarti kalau berkeluarga yang sejahtera itu tidak acuh gitu ya Bang? Iya, artinya masa bodoh. Anak kemana, emak kemana, bapak kemana. Emak pagi-pagi udah ngerumpi di tetangga. Bapaknya pun di kantor pun juga mungkin main catur ya, entah apa ya. Artinya akhirnya pulang ke rumah itu nggak bawa money, nggak bawa apa yang harus dia bawa gitu. Yang dibawa cuman ya happy-happy sendiri. Bapaknya happy kemana, emaknya happy kemana, anaknya pun happy kemana. Itulah yang dibilang keluarga ini menuju kepada jurang kehancuran. Kalau menurut Pak Pendeta seperti apa? Ya, saya percaya bahwa keluarga itu merupakan institusi ilahi yang ada di bumi ini. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk berkeluarga, suami punya istri, istri mengambil istri, punya suami, mereka harus tahu konsekuensinya apa yang harus mereka lakukan. Tanggung jawab mereka seperti apa. Apalagi kalau udah punya anak. Nah, berbicara mengenai sejahtera, tadi keluarga berencana, segala sesuatu harus direncanakan. Saya ingat satu quote yang bilang begini. Ben Franklin, mantan presiden Amerika Serikat, bilang, "People who fail to plan, they plan to fail." Orang yang gagal dalam merencanakan, dia sedang merencanakan untuk sebuah kegagalan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, harus ada perencanaan yang baik antara sebuah keluarga, di dalam sebuah keluarga, sehingga keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Jadi tolak ukur sejahtera ini sekarang di mana untuk bisa sejahtera? Apakah uang? Oh enggak semuanya, karena ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dia secara uang banyak, tapi kalau tidak bisa bersyukur dan menikmatinya, cari terus, nggak pernah bisa menikmati. Untuk apa juga? Tapi ada orang yang menikmati tapi nggak pernah nyari, susah juga, nggak bisa juga. Jadi ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Saya bahas sebentar ya. Tubuh itu berbicara mengenai kita makan enak, kita pakai pakaian cukup. Jiwa berbicara mengenai apa? Mengenai kebahagiaan, kesejahteraan itu. Misalnya kalau kita lagi bete, kita nonton bioskop, kita dengar musik, kita nonton TV, film dan sebagainya. Itu menghibur kita punya jiwa. Tapi ada hal yang ketiga, yaitu spiritual atau kerohanian yang harus juga kita perhatikan. Ya, saya ingat seorang American psychologist yang dikatakan diberi julukan Dr. Happiness. Ya, dia lebih dari 20 tahun seorang psikolog. Dia meneliti tentang kebahagiaan. Dia simpulkan ada dua hal atau dua poin yang membuat orang itu memiliki kebahagiaan, atau bisa dikatakan juga kesejahteraan. Yang pertama adalah orang yang memiliki kerohanian yang sehat, iman yang sehat. Karena itu merupakan satu alasan kita ada di hidup di dunia ini. Ya, kita harus tahu kita ciptaan, ada penciptanya, begitu kan? Yang kedua, strong social connection. Jadi punya hubungan yang baik dengan sesama, ya, friends and family. Tapi sebetulnya jangan sampai salah. Strong connection, hubungan yang baik ini bukan berbicara cuma antara satu dengan yang lain, teman. Dimulai dari keluarga dulu. Makanya waktu dikatakan keluarga yang sejahtera itu, kita jangan sibuk memikirkan kesejahteraan keluarga lain kalau keluarga kita belum sejahtera. Jadi kita
urusin dulu lah dapur kita masing-masing dulu, keluarga kita masing-masing dulu. Suami, istri, anak, orang tua ini udah bisa mengerti belum? Udah peduli belum? Seperti katakan nggak lu gue. Tapi ada kepedulian, kita perhatikan mereka dulu. Dan tolak ukurnya bukan bandingin sama orang lain, keluarga lain, tapi lihat keluarga yang ada sendiri. Kita punya keadaan kita. Lihat apakah dia udah bahagia. Karena kebahagiaan atau kepuasan orang kan berbeda-beda. Kita nggak bisa lihat yang orang punya, tapi keluarga kita sendiri punya. Ya, orang bisa punya 15 supir, orang bisa punya 10 supir, orang bisa setir sendiri. Tapi kalau dia setir sendiri, bisa ada kebersamaan dengan istri dan anak, bisa membuat dia sejahtera dan bahagia. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Jadi lihat dulu keluarga kita sendiri, waktu kita sejahtera, baru kita bisa menjadi contoh berdampak buat orang lain. Nah kalau yang nggak sejahtera seperti apa? Oh tentu yang nggak sejahtera itu keluarga yang dikatakan tadi nggak bisa mensyukuri kehidupan, nggak bisa selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, merasa nggak pernah puas, selalu mencari tidak pernah menikmati, selalu menikmati nggak pernah mencari, problem juga. Harus ada balance sehingga ada kepedulian satu dengan yang lain. Care orang tua sama anak, anak sama orang tua. Hierarkinya kan udah jelas tadi, suami, istri dan anak. Orang tua harus mendidik anak-anak, jangan sampai anak dididik oleh orang lain, dididik oleh orang tua sendiri. Anak mesti taat atau tunduk sama orang tua, dia dengar. Nah kita bersyukur juga sih Pak, karena kita nih hidup di budaya timur, kita masih bisa panggil orang yang lebih tua tuh abang, kakak, om, tante, ada julukannya. Di beberapa negara barat, panggil orang nggak panggil bapak, ibu lagi, langsung panggil nama. John, Tim. Tapi kita masih bisa mengerti untuk sopan santun, budi pekerti. Nah itu menurut saya hal yang luar biasa, dan nilai-nilai seperti ini yang harus dibangun di dalam sebuah keluarga sehingga ada rasa saling menghargai, saling tahu posisi masing-masing, dan sebagai anak terutama bisa taat kepada orang tua. Itu dari saya. Oke, nanti ada pertanyaan untuk Pak Pendeta, tapi kita akan kembali saja di pariwara berikut ini. Gabung dan raih penghasilan bersama Yesindo. Yesindo, puas belanja, enjoy income-nya. Itulah inquiry disidik oleh kepolisian. Dimulai dari persekutuan keluarga di Jembatan Hitam Jatinegara oleh anugerah Tuhan juga. Maka bertumbuh dan berkembanglah ia menjadi sebuah gereja perumahan di pintu Pasar Timur Jatinegara. Oleh visi ilahi Gembala setibanya dari gereja terbesar di Korea pada tahun 1985, maka dibangunnya sebuah gedung 4 lantai yang diberi nama Gereja Betel Indonesia Philadelphia, yang artinya kasih persaudaraan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Persekutuan dan persaudaraan yang manis di setiap ibadah dan kegiatan memungkinkan suasana surga terasa di dalamnya. Jemaat terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Oke pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id, masih ditanya ke pendeta dan ditemani oleh pendeta Charles Alvin Nehemia dan Abang Murakarta ini. Saya mau tanya ke Pak Pendeta nih, apakah penting pendidikan dan perencanaan dalam membangun keluarga sejahtera? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Pendidikan keluarga, terutama terhadap anak, harus dimulai dari keluarga. Karena waktu dia lahir, tentu dia ada di dalam keluarga. Dan itu tugas orang tua untuk mendidik. Bukan tugas suster, bukan tugas guru di sekolah. Karena hanya beberapa jam di sekolah. Tapi sisanya kan banyak di keluarga bersama orang tua. Bukan teman, bukan lingkungan. Tapi pendidikan yang terbaik adalah di dalam keluarga.
Tadi disampaikan bahwa memang banyak anak-anak yang jadi liar atau tidak terkontrol. Sebetulnya tidak bisa 100% serahkan kepada anak itu, tapi bagaimana pendidikan dari keluarganya juga, orang tuanya juga yang tentu ambil peranan di dalam bidang itu. Oleh sebab itu harus sering ada kiasan it takes two to tango. Perlu 2 orang untuk bisa berdansa, bertango. Jadi orang tua mesti mendidik, anak mesti mendengar dan nurut. Nah, itu sangat penting. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ayu tadi, pendidikan itu sangat penting. Terutama pendidikan yang akan kemudian berencana kepada kehidupan mereka di depan, dan itu harus dimulai dari keluarga. Kita mau tahu nih, untuk abang sendiri berbagi tips nih kepada kita bagaimana membangun keluarga sejahtera, karena ini pertinggahan abang sudah lama juga nih kita lihat sejahtera hidupnya ini. Ya, pemirsa, jadi ini memang menarik ya kalau udah bicara bapak, ibu, anak. Artinya kita pasti ada di lingkaran situ kan. Jadi memang semua dimulainya dari rumah. Dari rumah, tidak ada dari luar. Dari rumah keluar, bukan dari luar ke rumah. Ya. Kalau sudah dimulai dari rumah, itu yang jadi teladan itu bapak dan ibu. Nah, kalau bapaknya acuh nggak acuh, maknya acuh nggak acuh, anak akan jadi broken home, akan liar. Nah, tapi kalau sudah ketat di rumah, ketat dia juga dalam taat akan nasihat orang tuanya. Pasti orang tua kan menasihati yang baik-baik kan. Tidak mungkin anak itu dijerumuskan oleh orang tuanya. Itu tidak ada cerita seperti itu. Tapi yang jelas orang tua ini mendidik anaknya dan mengikuti semua kegiatan anaknya. Orang tua mesti tahu kegiatan anaknya apa. Bukan hanya melulu sekolah, tidak. Nah, kalau orang tua ini tidak mengikuti kegiatannya, ini bisa nyelonong nanti, nyeleneh kemana-mana. Itulah yang selalu orang tua kecolongan. Ini anak gua kok di rumah rajin sembahyang, taat orang tua, makan selalu hadis segala macam. Saya nggak sangka dia bisa jadi terkena narkoba di luar. Nah, itu jangan anak disalahkan. Berarti kita tidak tahu anak keluar, kita pikir sekolah. Nggak tahu dia kumpul sama orang-orang yang memang merusak gitu. Nah, itulah saya bilang tadi dari awal itu, dari rumah berangkat semua di perjalanan, dan kita harus tahu apa yang diperbuat anak kita. Ya, karena kan kita bukan sekali dua kali lihat di TV. Orang tua nangis selalu membanggakan anaknya dan menyesali anaknya kok bisa jadi terjerumus ke narkoba. Itu selalu ada itu. Yang kejadian-kejadian itu bukan hanya bukan hanya sekali dua kali, hampir sering kejadian seperti itu di dunia artis. Kurang apa selebriti ini kan semuanya ada. Tetapi larinya kan semua ke drugs, ke narkoba. Nah, makanya selalu kita memang tahu anak kita di mana, jam berapa, pulang jam berapa. Kalau belum pulang sudah jam 11 malam itu kita cek ada di mana. Siapa temennya ini sangat penting. Salah gaul, ini dunia kejam. Punya anak wanita pun kita lebih hati-hati. Jangan nanti sudah terjadi baru kita menyesali. Oh, sudah terlambat. Nah, itulah yang makanya saya bilang jam berapa, anak di mana, siapa temennya, kita udah mesti punya itu catatannya. Dia bergaul sama siapa, di mana alamatnya, anak siapa, perlu anaknya siapa, kan gitu. Nah, inilah. Apalagi kita hidup di kota Jakarta, pemirsa. Jadi mesti benar-benar anak adalah harapan kita. Kalau kita mempunyai harapan yang besar kepada anak, maka kita harus berani berkorban untuk mengikuti kegiatannya dan mensponsori kegiatannya, dan kita tahu siapa teman-temannya. Saya pikir itu kuncinya. Gimana Pak Pendeta? Wah, saya sangat setuju sekali. Orang tua harus punya tanggung jawab, jangan cuma sekedar punya anak. Istilahnya orang bilang tuh tanda kutip bikin anak aja, tapi nggak diurusin. Tapi harus bertanggung jawab atas semua anak-anaknya. Jangan mempersalahkan orang. Dan mesti ingat, kalau misalkan orang tua itu nggak bisa menangani sendiri, jangan coba untuk handle sendiri. Cari bantuan, get help. Karena banyak orang yang coba untuk menangani sendiri dan nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan menyerah. Apalagi coba cari pada advice yang salah. Tapi cari
bantuan kepada orang yang tepat, orang yang mengerti, pakar di bidangnya, dan coba lakukan yang terbaik buat anak-anak ini, antara orang tua dan anak-anak. Tapi yang kedua, jangan lupa, kadang-kadang kita juga sebagai orang tua terbatas. Tadi Pak Morakarta share bahwa kita harus tahu semua rencana dan kegiatan anak-anak itu sangat penting. Tapi kadang-kadang masih bisa lupa kelolosan. Iya. Masih bisa lo Kecolongan. gitu. Kok ternyata ada yang miss. Ya itulah kehidupan. Karena kita memang nggak bisa jadi CCTV terus. Orang tua masih bekerja dan sebagainya. Tapi hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus percayakan mereka juga kepada Tuhan. Iya. Kita melakukan bagian kita. Tapi waktu kita berdoa dan serahkan sama Tuhan, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Kadang-kadang yang bisa merubah hati seseorang kan bukan manusia, tapi hanya Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu isi hati manusia. Oleh sebab itu, saya selalu encourage, saya selalu himbau kepada setiap kita. Ya, kita sebelum anak-anak pergi ke sekolah atau bekerja dan aktivitas, jangan lupa berdoa dulu. Tengah hari berdoa, setelah kembali doa, dan doakan anak-anak kita. Doakan mereka untuk menjadi anak yang sukses, anak yang saleh, anak yang salim, anak yang takut sama Tuhan, takut sama orang tua. Takut sama orang tua itu bagus, tapi terlalu lebih penting adalah takut sama Tuhan. Karena orang tua kan terbatas. Tapi kalau mereka udah mengerti bahwa mereka takut dengan Tuhan, rasanya bukan kita lagi yang mengontrol, tapi ada Tuhan yang mengontrol dia. Sebab itu sekarang kembali lagi, orang tua lakukan bagianmu, kita lakukan bagian kita Pak ya. Iya. Tapi sisanya berserah sama Tuhan. Berarti penting itu berserah pada Tuhan. Iya. Dan harus. Oke, baik pemirsa, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Afinemia dan juga Bang Morakarta. Waduh, masukannya bagus-bagus banget ini supaya kita semakin beriman. Oke pemirsa, Mata Berita TV dan mataberita.co.id, saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa sponsor. Ada law firm-nya Morakarta Simatupang SHMM and Partners, kemudian ada Yesindo, Yayasan Nias, Mata Berita Kreatif, mataberita.co.id, Mata Berita TV, dan GBI Philadelphia Jatinegara. Akhirnya saya Ayu yang pamit undur diri, dan juga bagi pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan dan minta didoakan juga bisa, tinggal WhatsApp dan SMS di 0856797190. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.